Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat Niko Multimedia, yaitu cara tepat penggemukan kambing agar kambing sehat, agar kambing gemuk, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk yang besar. Nah, saya berlokasi di Desa Rancaulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan peternak kambing. Beliau adalah Bapak Krismono. Sebelum kita melanjutkan video-video selanjutnya, jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, kambing merupakan salah satu dari banyak jenis hewan ternak yang sangat menguntungkan untuk berbisnis. Dagingnya banyak digemari oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas, baik untuk lokal maupun bahkan untuk internasional. Daging-daging kambing ini bisa kita potong untuk makanan sehari-hari, yaitu bisa untuk sate, bisa untuk gulai, dan untuk makanan-makanan yang lain. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, yaitu cara ternak kambing modern yang dikelola atau dilakukan oleh Bapak Krismono, yaitu ternak kambing dengan penggemukan saja. Tapi ini hanya membeli usia 6 bulan ke atas kemudian digemukan. Kemudian setelah usia 1 tahun, kambing-kambing ini dijual ke pasar sehingga untungnya juga banyak. Dan untuk cara yang dilakukan Bapak Krismono, yaitu penggemukannya saja, kita akan menggali informasi bagaimana sih yang dilakukan Bapak Krismono sehingga kambing-kambing ini bisa dijadikan sebagai lahan penghasilan yang sangat utama dan untungnya juga besar. Sahabat Niko Multimedia, penggemukan kambing adalah memelihara kambing dengan sistem intensif maupun non-intensif, yang diberikan ransum yang berkualitas untuk target kenaikan bobot kambing itu sendiri. Jadi ini adalah penggemukan kambing yang dilakukan oleh Bapak Krismono. Bapak Krismono membeli kambing-kambing ini di usia 6 bulan ke atas, kemudian dibawa pulang, dimasukkan ke dalam kandang-kandang ini dan digemukan selama kurang lebih 1 tahun. Setelah saya bertanya, menggali informasi kepada Bapak Krismono, ternyata ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Krismono itu sendiri.
Sahabat Niko Multimedia, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Bapak Krismono untuk beternak kambing dengan penggemukan, yaitu beliau itu mempersiapkan kandang. Jadi kandang ini sangat penting untuk beternak kambing. Menurut Bapak Krismono, kandang yang bagus atau yang ideal yaitu menggunakan kandang tipe modern, yaitu dengan kandang tipe panggung seperti pada video berikut. Ini adalah kandang tipe panggung di mana antara lantai dasar dengan kandang ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter. Dalam membangun kandang, usahakan kandang yang nyaman, kandang yang nyaman untuk kambing agar memudahkan kita dalam merawat dan mengawasinya. Kandang yang bagus ini menurut Bapak Kris memang adalah kandang yang menggunakan tipe modern atau kandang panggung. Nah, dengan menggunakan kandang tipe modern atau kandang panggung ini banyak sekali keuntungannya, yaitu kita akan dimudahkan ketika kita akan memberikan pakan. Jadi dalam memberikan pakan ini kita akan dimudahkan. Kemudian kita akan dimudahkan juga untuk mengawasi kambing-kambing yang kita pelihara. Jika ada kambing yang sehat atau kurang enak badan, jika ada kambing yang terkena penyakit atau kurang sehat, maka kita akan dimudahkan untuk mengawasinya. Sebelum membuat kandang, kita harus melihat beberapa aspek. Jadi menurut Bapak Krismono, sebelum membangun kandang kita harus melihat beberapa aspek. Usahakan kandang ini jarak dari rumah penghuni atau rumah tetangga yang lainnya ini jauh, ya kurang lebih antara 10 meter. Kemudian kandang dibangun dengan kokoh, dan kandang-kandang ini juga harus mendapatkan sinar matahari dan jauh tentunya dari binatang buas seperti anjing, buas, dan yang lainnya. Terus sirkulasi udara dalam kandang ini bagus, jadi ada perputaran udara dan kandang tidak lembab sehingga kambing-kambingnya nanti akan sehat. Bisa dilihat ya, ini adalah kandang yang dibuat oleh Bapak Krismono. Ini menggunakan tipe yang sangat kokoh, yang sangat modern, dan dibuat dengan sistem berlawanan, high to head, jadi kanan dan kiri. Dan ini jumlah kambingnya ini 60 ekor. Ini adalah sistem penggemukan saja. Dan pada pemberian pakan ini, rumput-rumput ini dipotong-potong dengan menggunakan alat pencacah. Jadi sahabat Niko Multimedia, langkah yang pertama ini adalah kandang. Jadi usahakan kandang ini harus permanen, harus kokoh, dan menggunakan tipe panggung, bukan lemprakan. Dan dengan menggunakan sistem panggung, kesehatan kambing juga akan terjaga. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu pemilihan bibit, sahabat Niko Multimedia. Jadi sebelum kita melakukan beternak kambing dengan penggemukan, ini sahabat Bapak Krismono ini harus melakukan pemilihan bibit terlebih dahulu. Nah, ini
kambing-kambing ini jumlahnya 60 ekor, dibuat dengan sistem berpetak-petak ini ya, berpetak-petak, kemudian dengan sistem head to head, kepala lawan kepala, ini kanan kiri. Nah, ini juga dilakukan proses pemilihan bibit terlebih dahulu. Jadi sebelum kambing ini diternak, digemukkan, ini harus dilakukan pemilihan bibit. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Krismono yaitu memilih bibit kambing ini semuanya jantan-jantan. Nah, ini dibeli di pasar atau bakul kambing, usianya di atas 6 bulan. Sahabat Niko Multimedia, pemilihan bibit kambing atau cempet-cempet ini sangat menentukan keberhasilan pada usaha penggemukan kambing. Jadi sebelum kita beternak kambing dengan penggemukan, kita harus memilih bibit untuk penggemukan kambing yang baik. Jadi kita tidak untung nantinya setelah kita jual ke pasar, kita tidak untung, malah rugi. Jadi kita harus memilih bibit-bibit yang baik. Nah, bibit yang baik, yang bagus, ini harus memenuhi ciri-ciri, yaitu pilih bibit yang berumur lebih dari 6 bulan, seperti yang Bapak Krismono lakukan ini. Kemudian berekor gemuk, tidak kurus, dan bukan berbentuk cambuk, ya. Jadi ekor-ekor ini, kambing-kambing ini, ekor-ekornya gemuk. Bibit-bibitnya di usia 6 bulan ke atas ini ekornya gemuk. Kemudian badannya juga panjang. Dan Bapak Krismono ini membeli bibit ini semuanya jantan, tidak ada yang betina. Kemudian badannya juga tegap dan lurus. Jadi Bapak Krismono itu sendiri dalam memilih bibit atau anakan kambing ini memilih berusia di atas 6 bulan. Nah, pemilihan bibit di atas usia 6 bulan ini memiliki beberapa alasan. Menurut Bapak Krismono, kenapa memilih bibit di atas usia 6 bulan? Yaitu alasannya karena pada usia tersebut kambing memasuki periode pembentukan daging, sehingga kambing akan lebih cepat gemuk dan anakan kambing juga akan lebih cepat besar. Dan anakan kambing yang berusia kurang dari 6 bulan itu menurut Bapak Krismono itu tidak digunakan karena dalam memilih bibit kambing di bawah 6 bulan ini menurut Bapak Krismono masih dalam proses periode pembentukan tulang, sehingga butuh waktu yang sangat panjang, sekali untuk proses pembentukan saja. Jadi jika dipelihara nanti akan rugi tenaga, juga rugi waktu. Jadi Bapak Krismono ini memilih bibit-bibit ini di atas 6 bulan, sehingga tidak ada rugi tenaga, rugi waktu, akan berjalan dengan cepat, lakunya juga cepat. Nah, ini bisa dilihat sahabat Niko Multimedia, sedang dilakukan proses pemberian pakan. Pakan-pakan ini sebelumnya itu dicacah dengan menggunakan alat pencacah rumput. Jadi perlu diingat ya sahabat Niko Multimedia, bahwa untuk pemilihan bibit itu harus memilih bibit yang unggul. Dan misalkan bibit kambing ini usianya di atas 6 bulan, sehingga kita akan lebih cepat untuk memelihara.
pakan utama pada kambing adalah rumput atau tumbuhan dengan kebutuhan antara 5 sampai 7 kg per ekor. Pakan kambing diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu antara pagi dan sore hari. Nah, pakan kambing yang diberikan pada ternak kambing modern atau ternak kambing seperti yang Bapak Krismono lakukan ini, yaitu penggemukan dapat berupa rumput, konsentrat ataupun yang lainnya. Tapi di sini Bapak Krismono hanya memberikan pakan kambing yaitu berupa rumput saja dan nutrisi lain seperti vitamin, sehingga menggunakan proses pemberian pakan yaitu sistem fermentasi. Nah, pemilihan dan pemberian pakan kambing untuk pembentukan sangat penting untuk kebutuhan kesuksesan ternak kambing itu sendiri. Tapi pakan kambing juga harus kita perhatikan tingkat keamanan dari pakan yang kita peroleh atau dari pakan yang kita dapatkan untuk ternak kambing atau untuk pembentukan kambing. Nah, misalkan sahabat Iko Multimedia dalam memperoleh pakan kambing, kita harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu kita harus menghindari memberikan pakan yang mengandung cyanida secara langsung. Meskipun kualitas pakannya bagus, pakan seperti ini harus dikeringkan terlebih dahulu. Atau pemberian pakan yang mengandung racun, insektisida atau pestisida lain seperti yang banyak terjadi di Kabupaten Brebes, yaitu pemberian pakan kambing untuk kambing itu diambil dari daun bawang. Nah, daun bawang sendiri itu banyak mengandung pestisida. Jika diberikan kepada kambing, maka diakibatkan kambing atau akan berakibat kambing keracunan, sehingga sangat berbahaya sekali. Kemudian perhatikan jika ada serangga atau binatang lain yang menempel pada rumput, ini harus diambil, karena jika dibiarkan saja sangat berbahaya. Ditakutkan serangga itu nanti ikut ke rumput dan bisa kemakan kambing itu sendiri. Nah, sahabat Iko Multimedia, untuk pemberian pakan rumput-rumput ini, Bapak Krismono dalam beternak kambing untuk penggemukan ini menggunakan alat pencacah rumput. Ini adalah alat pencacah rumput di mana Bapak Krismono sendiri sedang melakukan proses pencacahan rumput. Tujuannya untuk apa? Nah, rumput ini, sahabat Iko Multimedia, ini dicacah, dimasukkan ke dalam mesin agar kecil-kecil. Jadi rumput-rumput ini nanti dengan sebelum dilakukan pencacahan atau pemotongan dengan menggunakan mesin. Jika ini langsung diberikan kepada kambing, maka banyak sekali rumput yang terbuang, jadi sia-sia. Kita narik di sawah, kemudian kita langsung diberikan kepada kambing, nanti hasilnya sia-sia. Banyak yang terbuang, kandangnya kotor, rumputnya banyak yang tersisa, menambah tenaga kita rugi, banyak yang terbuang. Jadi Bapak Krismono ini setelah rumput-rumput sudah diarit, kemudian dilakukan proses pencacahan atau pemotongan rumput dengan menggunakan chisel. Seperti pada video berikut, ini sedang dilakukan proses pencacahan. Jika rumput-rumput ini sudah dilakukan pencacahan lembut-lembut atau terpotong-potong, ini langsung dimakan semua oleh kambing. Jadi tidak ada yang tersisa, kandangnya juga bersih, kambingnya dimakan, rumput ini dimakan semua oleh kambing, sehingga pertumbuhan kambing akan lebih cepat tumbuh, lebih cepat besar, dan tentunya akan
mendapatkan hasil atau untung yang banyak. Tenaganya tidak terbuang, kandangnya pun tetap bersih. Demikian yang bisa disampaikan mengapa Bapak Krismono ini menggunakan alat pencacar rumput. Jadi agar rumput-rumput ini bisa dimakan semua oleh kambing. Sahabat Niko Multimedia, kemudian langkah selanjutnya untuk beternak kambing yang dilakukan oleh Bapak Krismono, langkah selanjutnya yaitu perawatan kandang. Jadi kandang-kandang ini dirawat, dibersihkan setiap pagi dan sore hari. Nah, ini kandang-kandang ini di bawahnya diplaster. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembersihan. Kambing juga dirawat, diberi vitamin, diberi nutrisi lain. Jika ada kambing yang sakit, juga diberi obat semacam vitamin. Tujuannya agar kambing ini tidak mati, sehingga sehat. Nah, dan kandang-kandang ini dibersihkan tujuannya untuk apa? Agar kotoran-kotoran ini, kotoran kambing, jika tidak dibersihkan, maka hawa atau suhu yang ada di bawah ini akan naik ke atas dan akan dihirup oleh kambing sehingga kambingnya kurang sehat. Jadi usahakan sahabat Niko Multimedia, ini kotoran-kotoran kambing ini dibersihkan setiap hari sehingga kesehatan kambing akan terjaga. Nah, ini juga dilakukan oleh Bapak Krismono itu sendiri. Jadi setiap hari kotoran-kotoran kambing itu dibersihkan dengan tujuan agar udara yang ada di bawah di dalam kotoran tersebut tidak naik ke atas dan tidak dihirup oleh kambing. Jadi kambingnya nanti sehat-sehat. Itu. Jadi untuk proses penggemukan ternak kambing ini, Bapak Krismono dalam merawat ini, kandang-kandang ini dibersihkan setiap pagi, setiap hari, sehingga kambing-kambing ini nanti juga sehat-sehat. Demikian sahabat Niko Multimedia, yaitu proses perawatan atau cara-cara yang dilakukan oleh Bapak Krismono selaku peternak kambing dengan penggemukan kambing. Nah, semoga video pada kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.